Lonte Hai, Gereja. shalom, sehat semua ya? Gimana? Masih waras? Atau semakin tidak punya otak? Saya sekarang mau responi lagi nih ya, komentar dari Oten Tolol ya, yang dikatakan oleh Yesus Kristus di Hosea 4 ayat 6. Kau dibinasakan karena tolol, karena dungu. Nah, ini ada namanya Christine Sitorus ya. Christine Sitorus dia komentar begini, mungkin ini lonte juga atau anak lonte ya, karena dia ngebela banget lonte-lonte gereja yang saya bongkar ya, seperti si Metatron dan juga Agatha nih ya. Dia bilang apa? Dia bilang begini, semakin kau membuat jelek ini ya, dia ngomong aja susah ya. Nanti saya posting ya apa yang dia komentari di situ. Dia bilang begini, semakin kau membuat menjelek-jelekan orang lain, ya kan? Ngomong aja udah susah, ngomong aja nggak ada cerdasnya. Gimana dia mau mengomentari tentang gue? Gimana dia sok bahas Alkitab dan Tuhan Yesus? Bukankah Yesus itu dia mengurapi seseorang yang memang dia urapi dengan hikmat? Hikmat itu pikiran Kristus loh. Tapi masa dia merasa paling berhikmat tapi kok tolol ya, ngomong aja susah. Masa iya Tuhan Yesus tolol dalam bicara? Ya enggak kan? Sorry, maaf saya lagi radang tenggorokan, tapi gitu pun saya semangat untuk membahas ini ya kan. Semakin kau membuat menjelek-jelekan orang lain, semakin kau menunjukkan kau sama dengan orang lain. Masa sih? Itu kan menurutmu, itu kan pendapatmu, itu kan versimu, ya kan? Dan saya nggak hidup apa katamu, justru saya hidup apa kata Tuhan Yesus. Berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, ya kan? Kalau salah katakan sesat, salah. Bahkan Yesus pun mengatakan sesat ketika itu sesat, ya kan? Kamu sesat katanya, jangan sesat katanya. Itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang ada selalu bersama dengan dia. Lah kau bukan muridnya, kau nggak pernah bersama-sama dengan dia. Saya tanya, dalam satu hari berapa jam kau menghabiskan waktumu dengan Tuhan Yesus? So mau mengomentari hidup saya. Nah ini dia bilang lagi, semakin kau menunjukkan kau sama dengan orang lain. Hey, saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus ya membongkar habis tentang pekerjaan setan, apakah ketika Tuhan Yesus membongkar itu berarti Yesus sama dengan setan itu? Yesus sama dengan setan itu atau Yesus adalah setan itu? Pakai otakmu ya, analogimu yang cerdas lah ya. Filosofimu sampah banget. Oke, sampah banget. Lalu ketika pengacara dan orang-orang seperti hakim, pembela membahas tentang kejahatan seseorang di pengadilan, apakah ketika dia membahas kejahatan itu lalu dia itu artinya dia sama dengan para penjahat itu? Sama dengan pelaku penjahat itu? Tolol, tolol, use your brain. Ya, sampah banget kau. Nih. Apakah kau sudah menangis berdoa di kaki Tuhan? Di kali Tuhan lagi dia ngetiknya, di kaki tolol ya, di kaki. Bukan di tali, di kali. Kali Tuhan membela orang yang kau jelekkan itu. Saya ngasih tahu dulu, kau ngerti gak sih dijelek-jelekkan? Ini artinya dijelekkan. Artinya dijelekkan, menjelekkan itu artinya sesuatu yang tadinya bagus dikata-katain yang tidak benar, difitnah, lalu supaya yang bagus ini tampak jelek. Itu yang namanya menjelek-jelekan. Ini kan membongkar kenyataan. Memang faktanya mereka lonte gereja. Menjelekannya di mana? Use your brain. Ya, use your brain lonte. Use your brain ya. Christine lonte, anak lonte. Kau lonte banget. Ya, semati-matiannya itu kau membela para lonte ini. Apakah kau sudah menangis berdoa di kaki Tuhan? Justru Tuhan Yesus menyuruh kita harus membongkarnya. Kok menangisi kau bilang? Tolol kau. Kalau dinangisi berarti dia bagian keluargamu, berarti dia bagianmu. Kok dia ketahuan sih Tuhan? Tolonglah, dia ketahuan. Kau aja yang berdoa lonte. Tuhan Yesus ya, kamu mau kayak ayat yang dikatakan Yesus itu ya?
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Catat di sini ya. Tuhan Yesus berkata, ampuni mereka yang tidak tahu berbuat, yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, bagi orang yang tahu apa yang dia perbuat, dia tahu itu dosa, tapi tetap melakukannya, tidak ada pengampunan. Jadi ngapain didoakan? Lonte kau. Apakah bedanya kau dengan mereka? Ada. Justru karena berbeda. Karena saya benar. Saya tidak sama dengan mereka. Saya tidak sama dengan kau. Bongkar habis kau. Tolol kau. Lonte kau. Apa hakmu menghakimi? Dia tulisnya hak, dia tulisnya hal. Kau ngerti huruf L dengan K enggak? Apa hakmu menghakimi? Saya ini anak Tuhan Yesus. Saya warga kerajaan sorga. Kau mencoreng kerajaan sorga. Kau mencoret-coret kerajaan sorga, menghancurkan kerajaan sorga. Dari mulai pintunya, dari mulai halamannya membuat kotor. Terus saya nggak punya hak untuk menghancurkanmu, mengajarimu? Hah? Binatang? Saya sangat berhak. Dan yang menghakimu itu ayat Alkitab itu sendiri. Yesusku. Yang dia adalah kebenaran itu. Yang merasa jijik denganmu. Kau harus disingkirkan. Ngerti nggak kau? Itu hakku. Justru kau yang dipertanyakan. Apa hakmu menghancurkan kerajaan sorga? Menjadi lonte dalam gereja. Apa hakmu? Hah? Kau mencoreng nilai kekristenan. Kau mencoreng wajah Tuhan Yesus di muka umum, binatang. Hei lonte. Lonte gereja. Kau sok mengajari tentang hak. Binatang kau. Sama saja kau katanya. Kau yang sama dengan mereka lonte. Disinilah kau yang menghakimiku, hei lonte. Dan perang penghakimanmu tidak akan pernah jadi apapun bagi saya. Itu saya letakkan di sini. Nih, di bawah kakiku. Dari mulai mulutmu sampai matamu, sampai mukamu, sampai semua perkataanmu. Di bawah kakiku. Ya, para lonte. Christine Sitorus Lonte. Ya. Christine Sitorus Lonte. Anak lonte. Makanya dia bela lonte mati-matian. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan ngaku-ngaku pastor. Justru seorang pastor, seorang hamba Tuhan harus membongkar kebusukan di dalam gereja. Kau menghancurkan pengajaran dari dalam. Binatang kau. Kau membuat orang keluar dari kekristenan. Merasa jijik. Orang yang punya etika, punya moral tinggi. Orang yang tahu etika. Orang yang menjunjung tinggi kekudusan akan merasa jijik di kekristenan melihat kelakuanmu ini semua ya. Akan merasa jijik. Justru seorang hamba Tuhan, seorang pastor harus berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ngerti kau? Ngerti kau binatang? Ngerti kau lonte? Christine lonte? Kusebut kau Christine lonte kau, anak lonte kau. Pergi kau ke mamamu yang lonte itu, minta diajar ulang kau. Diajari ulang kau. Kau nggak kebal, entah apa. Kau nggak kebal dengan profesimu. Justru karena, dan ini bukan profesi ya. Menjadi pendeta bukan profesi. Pantas saja kau jadi lonte gereja. Karena kau memandang tentang apologet, pendeta itu profesi. Profesi itu artinya pekerjaan. Kita hidup dari pekerjaan kita. Artinya wajar saja kau jadi lonte gereja. Karena kau menjadikan itu pekerjaanmu. Saya nggak hidup dari pelayanan saya. Menjadi pendeta itu adalah suatu pengabdian bagi saya. Ya, sekalipun saya tidak dibayar, bahkan saya menghabiskan banyak uang untuk orang-orang tolol sepertimu di gereja. Ya, para lonte. Silakan para lonte. Semakin menyala-nyala ya. Tetap menyala-nyala para lonte, ya. Apapun perkataanmu tentang saya hempaskan. Prinsip saya, kalau kamu mati,
matilah. Mau hidup-hiduplah. Tapi yang namanya kebenaran bahwa kau adalah lonte gereja, itu harus saya singkapkan. Ingat ya, saya musuh lonte gereja.